Kita sambil tinggalin aja. Saya tampilan. Saya Samadi dan saya mengucapkan Wilujeng Sumping, selamat datang di Pendopo. Ya. Saya pribadi ingin memulai sebuah komunikasi. Yang pertama mungkin tidak kenal maka tidak sayang. Bogoh kami tuano dengan mau gitu kami deket sama Jono. Nah, karena tadi proses pilkada ada itu mah prosedur politik ya. Sekarang mah saya dan Mang Odin tidak milih satu golongan, satu himpunan, satu kelompok. Saya dan Mang Odin adalah wali kota dan wakil wali kota untuk semua golongan, untuk seluruh warga Bandung. Di dalamnya kita mengakomodasi wajah kota-kota di Indonesia lah ya. Negara udah ini rasanya. Negara hanya satu ngurus yang ini, menerima ayat IMB, ayat izin dan seterusnya. Tapi negara tidak sanggup mengurusi yang ini, sehingga harus dicari cara-cara yang kreatif, yang cepat dan inovatif bagaimana menghilangkan, menyempurnakan, merapikan setengah foto ini. Setengah foto ini melalui peraturan-peraturan, melalui inovasi dan seterusnya. Ini di Bandung, satu-satunya di dunia banjir di jalan layang di atas tanah. Jadi banjirnya bertingkat kalau di Bandung. Saya kira itu bukan prestasi, itu masalah. Ini masalah besar, ya. Saya kira sudah paham. Kuncinya menurut saya pribadi belum ada sebuah kampanye pengurangan sampah. Kita selalu, menurut saya, berpikirnya bagaimana mengolah setelah sampahnya dikeluarkan. Jadi belum ada upaya kita mengurangi volume sampah. Gerakan-gerakan mengurangi ini akan sangat signifikan di Aceh. Macet itu adalah keberkahan yang tidak terkelola, kata Pak Yusuf Kala. Keberkahannya berarti orang ramai melakukan transaksi ekonomi belanja, tapi itu keberkahan yang tidak dikelola karena tidak disalurkan menjadi sebuah ketertiban dan seterusnya. Dalam catatan sejarah Bandung itu secara infrastruktur kan mengalami 3 revolusi. Yang pertama, jalan di depan kita, Loter Causeway, zaman Deders, lahirlah alun-alun Bandung dan kota Bandung. Revolusi kedua itu zaman kereta api Bandung Jakarta, maka lahirlah Paris Java, orang Pelesir. Revolusi ketiga 2005, tol Cipularang. Dulu orang ke Bandung pilihannya 2, naik kereta atau jalan lewat puncak atau pada larangnya. Maka orang capek naik mobil. Sekarang dengan 2 jam, 2,5 jam. Sehingga orang Jakarta bilang, Bandung mah seperti Serpongnya Jakarta yang baru. Jadi jaraknya kadang-kadang sama dan lebih nyaman. Jadi orang banyak ke Bandung pulang hari sekarang tradisinya. Makan siang di Bandung, pulang lagi ke Jakarta. Nah, oleh karena itu saya bersama jajaran ingin mencoba metode baru membangun Bandung. Metodenya itu adalah di mana ada penyakit, di situ kita bikin obatnya. Di mana ada masalah kota, kita bikin pokdanya. Kalau masalah utamanya kurang lebih ada 20 penyakit, ya sudah kita bikin 20 pokdanya. Di luar yang rutinitas maksudnya. Jadi kalau PKL bisa dibikin satgasnya karena sangat spesial masalahnya, berarti masalah-masalah yang lain juga mudah-mudahan dengan konsep satgas itu bisa diselesaikan karena spesifik masalah itu yang kita coba selesaikan. Masalah macet di Bandung juga tidak hanya urusan mimpi publik transportasi,
kita mencatat ada 12 kompeten, itu satu urusan, pasar upah satu urusan, anak sekolah ngantri tiap pagi satu mobil satu anak bikin macet satu urusan, jalan bolong bikin macet satu urusan, kalau lagi banjir macet satu urusan, dan seterusnya. Jadi solusinya tidak hanya gambar ini, tapi anak-anak naik bis, kita bersepeda gitu kan, kemudian kedisiplinan, parkir liar di Gembosi atau di Gembok itu bagian dari pengurangan sekian persen untuk kemacetan. Jadi harapannya, kembali lagi mohon dukungan, upaya-upaya yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan, ada yang sifatnya mengubah gaya hidup, ada yang sifatnya mendisiplinkan orang tidak disiplin, ada yang sifatnya seperti itu. Nah, ambil contoh sekarang negara-negara maju itu kalimatnya begini, kota disebut maju kalau sepedanya banyak, kalau sekarang. Jadi kalau kita karena di negara berkembang masih kalimatnya kota disebut maju kalau banyak mobilnya. Tapi kalau di Eropa, di Amerika yang sudah melewati itu, justru kota maju itu kalau banyak sepeda dan mobilnya sendiri. Artinya apa? Orang kaya sebenarnya bisa beli mobil, tapi karena berpikirannya sudah maju, dia memilih budaya bersepeda. Nah, ini yang kita sedang lakukan. Saya akan di beberapa tempat, dan ini menarik, akhirnya bisa sekian puluh persen pergerakan kota berkurang karena di tiap 500 meter ada transportasi seperti ini di Jakarta. Nah, ini impian kita. Mudah-mudahan dengan kemudahan orang tidak harus punya sepeda, tapi cukup dengan menyewa. Untuk jarak dekat kita sepedahan aja. Dan Bandung juga enak naik sepeda karena cuacanya beda sama Jakarta. Jakarta kan ada, nah ini pada eksperimen saya pribadi dulu waktu masih bergerak di masyarakat. Ini contoh anak kecil, karena sebutan Pak Erwan ya. Pak Erwan ada sepeda saya. Ini di taman hewan dia tidak punya sepeda. Jadi pulang sekolah dia menemukan kebahagiaan bisa bersepeda lagi gitu. Karena miskin tidak punya sepeda, akhirnya dia menyewa. Dan akhirnya dia ngajak teman-temannya, lahirlah sebuah budaya baru sampai masa depan. PKL kita kira-kira sudah paham kliknya. Kita membuka komunikasi, minggu lalu kumpul semua PKL dari Pak Cekno sampai jaringan-jaringan yang lainnya. Intinya kita ingin berkomunikasi dan menertibkan. Salah satunya adalah mohon dukungannya, ini masih wacana ya, untuk bikin kartu PKL. Karena disinyalir orang yang jualan di jalan itu bukan PKL saja. Ada orang kaya iseng jualan di jalan, ada pemilik toko nyuruh karyawannya juga jualan di jalan, hindari pajak. Karena pertumbuhan Bandung ekonominya 9%, jadi segala yang dijual di Bandung mah payu. Karena laku, semua orang mau PKL tidak PKL jualan, sehingga untuk menertibkan menjadi rumit. Akunya 800 pada saat mau dipindahkan ke Gede Bage tiba-tiba jadi 1.200. Jadi susah kalau kita tidak punya basis itu. Kalau itu bisa dihukum, mudah-mudahan kita bisa satu grup kita kikis bahwa Anda ini ekonominya formal bukan informal. Plus kalau di Hongkong kalau tidak salah untuk jadi PKL itu ditatar dulu. Jadi maksud saya nanti waktu kartu PKL-nya diberikan, sebelum diberi ini dipapatahan dulu tentang hak dan kewajiban, tentang kerapihan, sampah dan nah, mudah-mudahan gagasan-gagasan itu dengan masukan dari anggota dewan bisa dimulai dengan sebenarnya siapa sih yang PKL sebenarnya, walaupun memang tidak bisa digeneralisasi karena banyak mafia PKL juga, banyak lebih mudah mencipta atau berinovasi. Makin tidak ada pohon orang makin beringas, makin kasar. Jadi orang jika di orang Arab banyak diharapkan kasar yang memang karena jauh dari pohon-pohon.
cara ini. Ini foto yang akan jadi inspirasi. Sedang kita coba aplikasi. Jadi foto ini adalah taman, tapi tamannya bukan di atas tanah. Tamannya itu adalah di atas gedung. Jadi memindahkan Taman Maluku ke Paris Van Java, memindahkan Taman Cilaki ke atas Trans Studio Mall. Ini hanya bisa terjadi jika kita punya peraturan ketua yang mewajibkan setiap IMB untuk bangunan tertentu di atasnya wajib taman. Jadi kalau kita punya 1000 bangunan baru dalam sekian tahun, kita juga mendapat 1000 taman baru. Disitulah suhu Bandung bisa turun lagi, hijau lagi, dan seterusnya. Ini di Jepang, karena di Jepang tidak punya tanah lagi. Nah ini contohnya. Jadi ini shopping mall di Jepang. Ini anggap aja BSM gitu ya. Tapi karena wali kotanya bilang boleh diizinkan, tapi syaratnya harus ada taman, ya akhirnya semua bangunan sekarang. Nah ini di Indonesia belum ada. Kalau Perda atau Perwal bisa kita hadirkan, ini mungkin inovasi pertama di Indonesia mewajibkan taman-taman di atas ini. Ini adalah gelandangan yang kemarin kita minta jadi pekerja kebersihan. Gitu. Ini juga saya mau dukungannya karena ini Bandung ini adalah gula-gula ekonomi yang datang ke sini luar biasa, dari yang berdagang sampai yang ekonomis. Kemarin ada yang ketangkap, ya di beberapa kota juga mirip. 2 hari nenek-nenek tasnya di razia, isinya 3 juta. Ya. Jadi baru kemarin deteksi pengemis. Maka di Depok ada Perda mendenda yang ngasih pengemis 25 juta. Nah di kita apakah bisa juga ada sebuah upaya untuk menghilangkan seperti ini dengan sistem ya atau aturan. Ini setelah dipekerjakan ternyata kerjanya produktif. Ini yang KTP-nya Bandung, yang tidak KTP Bandung kami pulangkan kemarin, anak-anaknya kita salurkan di yatim piatu, ini kita berlangsung. Salah satu kelemahannya adalah razia kita tidak rutin. Pada saat razianya tidak rutin, dia tahu polanya, tidak lagi. Jadi saya mohonkan kemarin, ini razia 3 bulan pertama harus ada intens, lama-lama orang bosan di razia lain, sehingga berkurang di tahun depan, makin menyedikit di tahun depan. Pokja banjir juga salah satu solusinya adalah memperbanyak sumber resapan. Kami dulu sebelum jadi wali kota pernah memasang 20 sumur seperti ini di Kopo yang biasanya 3 hari air tidak surut, 15 menit saat ini. Jadi sambil menunggu gorong-gorongnya rapi dan jumlahnya 100%, mohon dukungannya juga. Kalau 2 tahun anggaran infrastruktur untuk banjir dan jalan memang harus diutamakan, sekarang sudah tidak pernah banjir lagi. Dan menariknya setelah setahun air tanahnya naik. Jadi karena tiap hujan dia menabung air. Jadi air tanahnya naik dan air tanahnya yang biasa kuning dia jadi jernih lagi. Yang kerjain warga sendiri. Nah, menurut kami prioritas tetap urusan infrastruktur ya, tapi peluang Bandung untuk bergerak berlari dari sisi kreativitas juga harus tetap dilaksanakan ya, sambil permasalahan-permasalahan juga ada. Ini juga supaya kita jangan kayak Singapura. Singapura itu kotanya hebat, tapi budayanya bingung, nggak punya identitas. Nah, mimpi kita adalah Bandung beres infrastruktur, tapi identitas budayanya. Dan kita akan coba wajibkan tiap Sabtu Minggu semua staf pegawai hotel di Bandung pakaiannya harus ada sudah juga. Supaya kalau nginap di Hyatt Bandung beda gitu.
karena ini mah di Bandung, jadi kebayang gitu kan. Jadi dukungan terhadap ini juga mohon didukung. Terkait juga di BISDI, kita sedang instruksikan ekstrakurikuler angklung pencaksilat Lengkung Seni Sunda wajib ada. Ini supaya kelas, supaya tadi kotanya insya Allah maju seperti Surabaya, kita kejar, tapi punya identitas, bukan hanya berfungsi aja. Kemudian, nah ini karena di Bandung banyak orang pintar, sambil kita bereskan banjir, sampah, jalan bolong, urusan canggih-canggihan juga harus kita kejar menurut saya. Karena semua orang hebat, urusan teknologi itu orang Bandung, yang juara olimpiade, juara dunia. Jadi ini adalah contoh rencana bagaimana kota kita kelola oleh satu ruangan besar. Jadi semua informasi kumpul. Kalau sekarang kami 3 minggu susah. Ini gimana situasi di alun-alun, kata Satpol PP siap sudah. Saya coba tinggalin yang sampai tadi, ternyata masih banyak PKL-nya. Tapi kalau ada CCTV kan saya pasang, Pak siap sudah, tapi kan di monitor sudah meningkat gitu. Nah, konsep ini semua urusan Bapak Ibu mimpinya. Pengen tahu data jalan yang sudah beres? Wah. Pengen tahu jumlah raskin di mana aja? Datanya ada. Ini kalau kita laksanakan, insya Allah pertama di Indonesia. Jadi ruangan mengontrol semua permasalahan kota Surabaya itu belum punya. Sehingga kita waktu ngambil keputusan bersama Dewan pun semua datanya sudah siap di hari itu. Jadi nggak banyak meeting, nggak banyak koordinasi yang menurut saya banyak sekali tidak efisien. Karena harus datanya itu harus dicari dulu. Kalau ini mas semua datanya terkumpul satu komando. Basisnya adalah kota dan digital. Kemudian ini juga sebuah upaya ya. Orang Bandung itu ternyata kalau diajak untuk babarengan untuk ke Benah Bandung mau. Kami kemarin dengan Pak Dahlan Iskan sedang mempersiapkan forum namanya Forum BUMN di Bandung yang peduli Bandung. Ada Telkom, apa dan seterusnya. PKI itu kelompok korporasi. Kita bikin forum paling disiplin, pramuka luar itu siap. Jadi artinya setiap gerakan kita kalau ngajak orang lain di Bandung kan relatif mudah dibanding kota lain. Jadi itu mari kita panen solidaritas horizontal ini untuk program-program. Ambil contoh Telkom. Telkom sudah menyiapkan 5.000 titik CSR-nya untuk kota Bandung. Nah ini tawaran ke anggota Dewan, silahkan kalau mau ada proposal titik-titik di dapilnya yang mau dipasangi internet, itu nanti bisa koordinasi dengan Pak Sekda, nanti kita pasang dalam hitungan 3 bulan ini. Nanti pada saat peresmian silahkan dipergunakan sesuai dengan komunikasi politiknya. Jadi kita lihat waktu saya kemarin coba kampanye, banyak anak-anak itu nongkrongnya di warnet. Sudah dia bayar mahal, banyak perilaku-perilaku yang tidak bisa dikontrol. Tapi kalau kita pasang di dekat masjid, gitu ya, di balik RW, insya Allah anak-anak muda yang biasa keluarnya dia merapatnya ke lingkungan yang lebih bisa terawasi. Mudah-mudahan dengan begitu berakumulasi, akhirnya kita punya generasi yang canggih, tapi secara moral ya harusnya satu RW itu punya satu kamar bermain. Ini contoh yang dulu dibantu oleh developer, kita punya tanah 100 meter dari kampung preman menjadi kampung kreatif. Yang dulunya anak main di sungai sekarang punya pencaksilat jaipongan. Jadi kalau bisa kita cicil selama 5 tahun semua basisnya kampung atau RW punya taman bermain minimal investasi. Pokja pariwisata. Nah, Bandung ini harus jadi yang terbaik se-Indonesia dari segi pelayanan. Menurut kami, kalau didukung oleh semangat kerjanya 2 tahun bisa juara dari sisi pelayanan. Karena dari sisi jumlah wisatawan yang datang sudah lumayan banyak. Apalagi jika pelayanannya luar biasa. Salah satu gagasannya adalah membuat bis wisata yang seperti jual tiket, nyaman, ada kursi pijat, gitu ya, ada wifi, bisa ada snacknya, ada seterusnya.
sehingga orang males naik mobil sendiri nggak macet gitu ya. Tapi naik ini. Mudah-mudahan dengan konsep ini bisa mengurangi populasi kendaraan turis yang sehari-hari di weekend bergerak di Kota Bandung. Pasar juga harusnya pasar ini kan jumlahnya sangat banyak dan sekarang orang menengah atas jarang mau ke pasar. Jadi di Pokja ini kita ingin ada pasar tematik. Lantai bawahnya sembako sesuai radius pelayanan, lantai atasnya ada pasar batik, sehingga tidak hanya ke pasar baru orang ke sana. Ada pasar bulu yang lebih rapi, ada pasar seni mungkin, ada pasar lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan konsep ini orang mau belajar ke Bandung bisa berpencar dengan semestinya. Kita punya kurang lebih 500-an taman, tapi jarang orang nongkrong di taman. Menurut hasil penelitian, karena nggak ada alasan untuk ke sana. Tamannya dipagerin, gitu ya. Malam hari juga gelap, nggak ada lampu, ke sana ada tempat duduk. Terus nggak ada bedanya taman satu dengan yang lain. Nah, dengan taman tematik ini maksudnya kita mengundang lagi warga Bandung untuk nongkrongnya itu di taman, bukan di kafe atau di mall. Biasanya orang Bandung sekarang untuk rileks pasti ke restoran, untuk rileks pasti bawa keluarga ke shopping mall. Padahal kota yang sehat berinteraksinya di taman. Jadi mohon dukungannya, ada taman-taman tematik, misalkan taman dinosaurus, ada taman film buat nonton film pakai layar gitu outdoor, ada taman lansia gaul, ada taman baca isinya buku semua, dan seterusnya. Taman Balur sekarang tidak ada satu orang pun menggunakan karena dipagerin. Bencongnya sudah nggak ada, kecuali Bapak mau reuni. Nah, indeks kebahagiaan ini adalah cara baru mengukur kemajuan sebuah kota. Tidak diukur dari ekonominya, ini teori baru, diukur dari bahagianya. Nah, menurut penelitian, negara yang paling bahagia itu negara Amerika Latin. Singapura yang kita anggap percontohan itu rankingnya 140 dari 150 negara yang disurvei. Artinya apa? Orang Singapura tidak bahagia. Mereka tidak bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda tersenyum setiap hari? Nah, orang kan sudah seringnya ningali sering gaji sering kan, masa di kamar mandi. Orang Singapura bilang tidak. Nah, saya ingin melahirkan kota yang bahagia tadi. Maka ada rencana gerakan Sabtu berbunga. Tiap hari Sabtu warga Bandung dihimbau membeli bunga dan diberikan kepada orang yang dicintai. Nanti difoto, nanti kalau foto terbaik oleh Kesra dikasih hadiah. Apakah Anda disapa oleh teman Anda setiap hari? Itu pertanyaan indeks satu itu. Orang Singapura bilang tidak. Di Singapura itu kita berteman kalau ada bisnis. Nah, ini harus kembali lagi sama HDK Semak kita lakukan. Pertanyaan ketiga, apakah Anda menemukan hal-hal baru setiap hari? Orang Singapura bilang tidak. Nah, oleh karena itu kita ingin jawabnya iya. Maka taman tematik adalah solusinya. Tiap itu beda-beda kegiatan. Kita ingin orang ramah lagi, senyum dan seterusnya. Jadi ini sederhana tapi penting. Nah, Indonesia itu warna kuning, jadi tidak merah, tidak hijau, sedang-sedang aja. Jadi artinya kalau kita tingkatkan, mudah-mudahan Bandung bisa juara. Nah, ini tadi kuning sih. Nah, ini juga ini mohon dukungannya karena kami diwarisi hampir 400 ribuan orang miskin dan menurut Hasan Sadikin kita diwarisi 6.000 orang stres, ya. Ya, 600 ribu. Kita harus bikin cara-cara murah meriah tapi membahagiakan.
Salah satunya basisnya harus di kampung. Kalau yang di komplek-komplek ada terus badan nggak terlalu diurus sudah. Tapi ini yang harus kita banyak urus. Salah satunya perbanyak festival. Festival Dago Pojok, Festival Koko. Nah ini juga saya menawarkan di dapil-dapilnya kalau ada kampungnya yang mau kita kelola menjadi kampung wisata dan festivalnya di kampung gitu. Jadi kampung Koko, kampung Lewi Anyar, kampung Ujung Berung dan seterusnya ini bisa. Nah ini lihat aku, kita eksperimen dulu di Dago Pojok. Waktu kita bikin festival, jadi festival itu tidak harus dikoordinir di sebuah tempat, bisa berbasis RW atau kampung. Jadi waktu di Dago Pojok dibikin, nenek-nenek yang gak pernah keluar tiba-tiba mau pamer dengan bahagianya, gitu ya. Jadi, apa? Sudah rekor. Ini contohnya di Dago Pojok ada komunitas ibu-ibu bisa main band pakai topeng. Dia nama bandnya Rojali, singkatan dari rombongan Jagalia. Jadi orang Bandung mah poinnya Bu, Pak, kalau diberi ruang, dikasih kesempatan, kreatifnya luar biasa. Baik orang kreatif yang berpendidikan sampai orang-orang biasa. Jadi semakin banyak kita mempenetrasi tadi dengan cara-cara sederhana, saya yakin 600.000 orang stres itu dalam sekian tahun insya Allah berkurang. Ini contohnya, pameran fotografinya di kampung, pameran lukis, orang ngantri, dan seterusnya. Ini di Kopo, kita bikin lomba menggambar, tapi dinding tetangga. Ini ekonomi luar biasa. Ini ibu-ibu bikin batik pakai komputer. Jadi pakai komputer, pakai rumus, tinggal ngisi-ngisi sampai bentuknya dia suka baru berhenti, kemudian baru dibatik. Nah ini bisa luar biasa juga. Nah ini yang saya maksud kemarin itu ada program membeli proyektor di kecamatan. Karena orang-orang miskin tadi itu nggak pernah ke bioskop. Jadi ya sudah kita bawa proyektornya, bawa layarnya, seminggu sekali di kampung-kampung itu kita nonton bareng. Isbar dengan cara. Kalau itu kita sering dilakukan, saya yakin sering festival, sering ketemu tadi, senyum, menyapa warga, mudah-mudahan bisa. Nah ini juga sama, silahkan kalau di dapil masing-masing mau ada kampung binaan ya yang mau dibahagiakan gitu. Ini contoh program. Dan menariknya apa? Menariknya waktu lagi nonton berhenti dulu lah, break, terus kita door prize kemarin itu. Waktu door prize kita masih komunikasi. Nah anggota dewan bisa begitu. Tanahnya itu di sebelah jembatan Siliwangi 100 meter ke arah atas. Tanahnya sudah milik Pemkot dan akan dibikinikan dalam hitungan 3 bulan, insya Allah. Jadi penjernihnya ada dari ITB dan dananya bukan dari APBD kita. Jadi ini pelan-pelan lah. Yang namanya Cikapundung Bersih bukan hanya festival lagi, tapi ada sekadar percontohan yang akan membawa kita bahwa sungai bisa dimartabatkan. Nah, mimpinya mah seperti ini suatu hari nanti ya. Ini di Seoul, anak-anak main air gratis sampai sore. Ini bisa kita lakukan di sebelah Gedung Merdeka menurut teori engineeringnya. Jadi mohon dukungannya juga melahirkan gagasan-gagasan. Nah ini ada sebuah gagasan inovatif yang belum ada di Indonesia, tapi kalau bisa di Bandung ini jadi juara, yaitu bikin jembatan penyeberangan, tapi bukan melintang jalan, tapi melipir jalan, menghubungkan titik-titik terjauh. Jadi misalkan dari Cicahem ke Paraduna bisa seperti itu. Dari Taman Sari ke Cihampelas. Jadi mengurangi orang tergantung naik mobil. Nah, ini dilakukan di sebuah kota, jembatannya jembatan manusia. Nah harapannya kalau bisa seperti ini, orang mau jalan kaki ya
tidak terkendala macet di bawah, menguntungkan titik-titik. Karena tadi pada saat cuaca nyaman orang jalan kaki di Bandung sebenarnya enaknya luar biasa. Ini pekerjaan saya di Jakarta. Jadi sebenarnya membersihkan sungai tidak terlalu susah. Jadi memang harus kurung aja ini gitu ya DBFP-nya. Ini juga proyeknya tidak mahal, Pak. Ya. Jadi ini hanya masalah ya bekerja aja gitu. Mudah-mudahan masa kita punya 46 sungai tidak ada itu sepenggal yang seperti ini gitu ya. Jadi mohon dukungannya juga. Apa sungai Cidurian dari Cikapundung sudah dimulai. Sehingga mimpinya suatu hari nanti sungai-sungai di Bandung seperti di Jakarta. Berkebun di kota. Jadi lahan-lahan nganggur, kampung-kampung yang umum bisa kita hijaukan, tapi bukan oleh rumput, tapi oleh sayuran. Keunggulannya hijaunya sama, tapi sebulan sekali bisa dipanen, sehingga mengurangi biaya dapur atau kalau banyak bisa dijual. Jadi ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan juga bisa kita lakukan. Ini di Bandung dulu kita menanam di tanah-tanah kosong. Jadi daripada tanah kapling di komplek anggur kita hijaukan oleh masyarakat, daripada kampung-kampung yang kumuh dindingnya kita tanami bawang daun dan seterusnya, sehingga menghasilkan sayur-sayuran seperti ini. Tadi taman tematik ya, karena kita banyak masalah. Kasihan anak-anak di Bandung susah cari lapangan bola. Ini contoh kamar fotografi, itu mah masih sedikit. Saya kira itu sekilas saja intinya gagasan-gagasan kami bersama Dewan tentunya. Bagaimana caranya 2014 kita ada percepatan gitu. Bandung hari ini itu Surabaya 10 tahun lalu. Jadi saya ingin kami bersama-sama ingin mengejar bisa ke 5 tahun seperti Surabaya hari ini. Menurut kami bisa. Ilmunya kami insya Allah sudah hafal, itu tinggal kerjanya aja. Tapi itu tidak mungkin terwujud kalau dari kita kerjasama kurang optimal. Oleh karena itu saya mohon masukan dari anggota Dewan yang terhormat, kira-kira mewujudkan percepatan ini bentuk komunikasi seperti apa, aspirasi Dewan yang ini juga bisa kita akomodasi dan percepat juga seperti apa. Tidak lain tidak bukan intinya demi Bandung yang berubahnya cepat. Tanpa ada seperti itu perubahan ada, tapi terlalu nanti. Tapi bukan ada ngebut mah kalau kita hanya kompak kayak yang ngobrol seperti ini mungkin dari hati ke hati. Ya intinya mah ujung-ujungnya mah anggarannya jangan terlalu banyak dicoret. Itu pesannya mah. Kalau karena apa yang nanti kami ajukan, insya Allah itu mah muatannya untuk percepatan perbaikan warga Bandung. Jadi mohon kalau tidak betul-betul kalau tidak betul-betul ini mah mohon disetujui karena semuanya pasti ada motivasi dan argumentasi yang mulia yang baik dibalik pengajuan anggaran di program kami di 2014. Mudah-mudahan kejadian anggaran perubahan yang anggota SKPD-nya tidak datang itu tidak terjadi lagi ya. Sudah kami tegur juga sehingga segala pertanyaan insya Allah ada jawabannya gitu. Mudah-mudahan dengan itu harapan Dewan juga ada yang baru ya ini yang baru ya setelah kita ya ini yang baru Pak, nama saya oleh Muhammadannya ada kemarin sebelum di Dewan sebelum jadi wakil kota pindah ke eksekutif asal Dewan saya wakil ketua komisi B ya. Ibu Dewi yang kelihatan pengaruh saya Pak Hah? Oh Macet ya. Kamu kan atuh Pak Doni kamu kan itu tuh Pak
para Bapak Ibu, anggota Dewan yang saya hormati, dilengkapi oleh Bapak dan Ibu yang ada di anggota Dewan. Dan ketika saya bersama-sama di Dewan 9 tahun, barangkali kita kan tahu secara bersama, secara persis bahwa sebetulnya benar-benar mengatakan bahwa penyalahgunaan itu adalah DPRD dan eksekutif dan legislatif ya. Tapi barangkali mungkin dapat perlu saya sampaikan ya, kadang-kadang kan tadi ya sama-samanya mudah-mudahan nanti ke depan kita sama-sama dan ini. Nah, oleh karena itu saya berharap sebenarnya apa yang tadi disampaikan daripada beliau ini dari program yang ada, memang jumlahnya ada 23 pokja, dengan kalau diturunkan ke dalam program itu hampir 320 program. Dari 20 pokja ini, bahkan semuanya tadi akan berkonsekuensi logis kepada anggaran. Karena itu saya berharap nanti dalam politik anggaran kita dipandang sekarang sebentar lagi kita kan akan masuk anggaran murni 2014. Oleh karena itu saya berharap kita bisa bersama-sama saling melengkapi kalau anggapan gelap dari kami sebagai eksekutif ya, itu saja karena kita sebagai penjalan pemerintahan bersama-sama, maka saya berharap dilengkapinya oleh anggota dewan juga harus secara baik saya kira ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa membangun sinergitas ini dengan baik, harapan saya perwujudan kita, cita-cita kita untuk mensejahterakan masyarakat dan kita semua juga sama. Karena di Kota Bandung ini kan ada 52 politisi lah ya, 50 ada di Dewan, 2 ada di eksekutif saya kira. Jadi kami ya, saya dengan Pak Wali juga sebagai lembaga politik juga ya di eksekutif, barangkali sebagai politik eksekutif ini ingin di Mudo ini kita bisa bersama-sama begitu ya. Karena saya berharap ke depan memang silaturahim kita, komunikasi kita ya, karena harus lebih intensif lagi ke depan. Tidak hanya sesekali seperti ini, tapi kita bisa intensif lagi. Dan mungkin boleh jadi, insya Allah saya karena saya juga mantan dewan, kalau bisa sahak, kalau mau ada turun ke pasti mantuan ini. Jadi kalau saya ada turunan itu, ya saya kira jangan menjadi sahak, makanya kita ingin juga ada komunikasi insya Allah. Saya kira itu mungkin ya harapan saya di situ. Dan saya kira nanti bisa kita bicarakan lagi ya, kalau sekarang ini bagi para memang sengaja kita hanya silaturahim dengan menyampaikan program yang ada. Tapi untuk yang lebih dalam lagi kita akan bicara tentang Kota Bandung ini bagaimana strategi ke depan. Sebab itu saya kira kita bisa bicara nanti dalam ruang yang lebih spesifik lah saya kira ya. Karena kita sama-sama sebagai penyelenggara atau politisi Kota Bandung saya kira. Itu mungkin